3 tahun lalu, Lindsay mengucapkan, aku muak dengan kemiskinan tanpa akhir ini, lalu pergi dengan mobil mewah. Aku memegang cincin lamaran yang kubeli dengan tabungan 6 bulan, berdiri di tengah hujan deras, menjadi bahan tertawaan. Tidak ada yang tahu. Hari itu, aku berencana membawanya kembali ke keluarga Lu, memberitahunya bahwa aku adalah Lu Shiji Chengren yang tidak akan pernah bisa dia raih. 3 tahun kemudian, di gala amal, ketamakan yang kutinggalkan telah menjadi Lu Zong yang diagungkan. Sementara dia, dengan gaun kutur kelas atas, dia berubah menjadi mitos di dunia bisnis. Dia melirik jam tangan mahal di pergelangan tanganku. Bibir merahnya sedikit terbuka. Lu Zong, pinjaman pendidikanmu sudah lunas? Aku melihat mobil mewah yang menjemputnya 3 tahun lalu. Hujan deras, Lin Zong, ternyata truk itu adalah yang paling sederhana di garasi rumahmu. Permainan berpura-pura miskin ini, kita berdua telah memainkannya selama 4 tahun. Perbedaannya adalah, dia sedang berlatih, sementara aku serius. Malam musim dingin di kota A selalu terasa dingin hingga ke tulang. Bahkan gala amal yang dihadiri oleh para selebritas top ini pun tidak dapat sepenuhnya mengisolasi angin dingin yang menderu di luar jendela. Di dalam aula gala, lampu kristal yang berkilauan membuat topeng setiap orang terlihat jelas. Aku memegang segelas sampanye dingin. Berdiri di teras lantai 2, aku dengan dingin menyaksikan orang-orang yang saling berbincang dan menjilat. Lu Zong, Nona AS yang baru saja menjadi sorotan telah tiba. Asisten Xiao Fang mengingatkanku dengan suara pelan di belakangku, dengan nada hormat. Jari-jari tanganku yang memegang gelas anggur sedikit menegang, buku-buku jariku memutih karena terlalu banyak tenaga. Nona AS. Wanita misterius yang menyapu dunia modal Ventura dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah kembali ke negara itu dan mengakuisisi perusahaan teknologi Shujia dengan cara yang kejam. Adalah target yang harus aku taklukkan malam ini. Pendanaan teknologi Aurora telah mencapai titik hidup dan mati. Aku berbalik. Pandanganku menembus lapisan demi lapisan sosok, dengan tepat tertuju pada pintu masuk aula. Pada saat itu, waktu seolah berhenti sejenak. Kerumunan yang tadinya ramai secara spontan terbelah ke samping. Seorang wanita jangkung berjalan perlahan. Dia mengenakan setelan putih kutur yang sangat rapi dan tajam. Rambut perak panjangnya yang khas diikat dengan rapi menjadi ekor kuda tinggi, menciptakan busur dingin di udara saat dia berjalan. Pada saat itu, aku seolah mendengar suara sudut hatiku yang hancur total. Lindsay. Wanita yang 3 tahun lalu meninggalkan kalimat, aku sudah muak dengan kemiskinan yang tak berujung ini, di malam hujan. Lalu berbalik dan pergi dengan mobil mewah. Saat ini muncul kembali dalam hidupku dengan sikap yang tak terjangkau. Aku perlahan menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti menginjak reruntuhan masa lalu. Ketika pandangan kami bertemu di udara, aku dengan jelas melihat keterkejutan yang berlalu dengan cepat di matanya. Namun, dengan cepat, emosi ini digantikan oleh ketenangan yang hampir kejam. Lu Zong, senang bertemu denganmu. Dia berbicara lebih dulu, bibir merahnya sedikit terbuka. Suara dingin tanpa kehangatan sedikit pun. Aku menatap jam tangan custom di pergelangan tangannya yang bernilai jutaan, lalu teringat penampilanku saat ini. Demi mempertahankan penampilan Lu sebagai ahli waris yang terhormat, dandanan yang kurawat dengan cermat ini membuat hatiku mencemooh diri sendiri. Lin Zong, lama tidak bertemu. Aku menghabiskan sisa anggur di gelas. Nada bicaraku membawa ejekan yang tak terselubung. Apa? Lin Zong tidak memakai kaos oblong yang sudah pudar itu malam ini? Penampilan ini, mungkin bisa membeli jalan tempat kita tinggal dulu, kan? Lindsay tidak marah. Dia hanya dengan ringan mengambil segelas anggur merah dari nampan pelayan, dan dengan acuh tak acuh menilaiku. Lu Zong juga banyak berubah. Awalnya kukira kau akan menghabiskan hidupmu dengan merakit komputer itu. Bagaimana? Pinjaman studi sudah lunas? Ternyata punya uang untuk muncul di jamuan makan seperti ini. Aku menatap matanya yang masih bersinar namun dingin. Jantungku seperti kawat baja tipis yang mencekik, semakin meronta semakin sakit. Berkat Lin Zong, aku tidak hanya melunasi pinjaman, tetapi juga mewarisi bisnis keluarga yang tidak seberapa itu. Aku mendekat ke telinganya, merendahkan suara, dan berbisik dengan nada yang hanya bisa kami berdua dengar. Aku juga penasaran, kapan Nona Lin yang dulu berhemat 5 yuan ongkos bus dan menarikku melihat ke sana kemari. Belajar melakukan sandiwara menghambur-hamburkan uang sambil berpura-pura miskin ini? Jari-jarinya yang memegang gelas anggur tampak bergetar sedikit, tetapi celah yang cepat berlalu itu disembunyikannya dengan sangat baik. Dia sedikit mundur, menjauhkan diri dariku. Sudut mulutnya membentuk senyuman profesional. Lu Zong, reuni sampai di sini saja. Besok pukul 10 pagi. Bawalah proposalmu ke Lindsay. Soal bisa mendapatkan uang penyelamat itu atau tidak, tergantung kemampuanmu. Setelah selesai berbicara, dia tidak memberiku kesempatan untuk membalas. Dengan rambut kuncir kuda perak khasnya, dia pergi dengan angkuh diiringi suara sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai. Setelah pulang ke rumah, aku tidak seperti biasanya tenggelam dalam model data yang berantakan. Melainkan duduk di ruang tamu yang gelap, membiarkan kenangan yang telah lama terkubur selama 3 tahun itu menenggelamkanku.
Awal mula aku dan Lin Ziyi sangat mirip dengan drama motivasi masa muda yang sudah usang. Di perpustakaan tahun pertama kuliah, aku bersembunyi di sudut untuk menghemat biaya AC. Mengunyah buku algoritma yang berwarna abu-abu, sementara dia duduk di seberangku, mengenakan pakaian yang sudah dicuci. Kaos putih yang agak menguning, di depannya ada roti dan camilan diskon. Saat itu, aku adalah bida yang dibuang oleh grup Rushi untuk mengasah temperamen. Aku menyembunyikan nama dan identitasku, mengambil beasiswa terendah dari sekolah, dan bekerja sebagai kuli bangunan. Aku mencuci piring di restoran, aku pikir aku sedang mengalami hidup dan menenangkan diri. Tanpa diduga, aku bertemu Lin Ziyi dalam situasi seperti itu. Aku selalu berpikir dia adalah orang yang sama denganku. Dia akan merasa sakit hati setengah hari karena harga bakpao daging di kantin. Naik 3 mau, dan diam-diam bersembunyi di sudut saat istirahat kerja paruh waktu. Menghitung uang receh itu. Kami bersembunyi di rumah kontrakan murah yang bocor itu, berbagi semangkuk. Malatang seharga 15 yuan di atas kompor induksi dengan daya yang sangat kecil. Dia selalu memberiku telur harimau satu-satunya, dan berkata dengan mata berbinar, "Luyan, kamu sangat hebat. Kamu pasti akan sukses di masa depan. Jika kamu punya uang nanti, ingatlah untuk membelikanku." Malatang seumur hidup. Saat itu, aku menggenggam tangannya dan bersumpah dalam hati. Dalam hidup ini, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan memberikan semua yang terbaik di dunia padanya. Dalam 4 tahun hubungan kami hidup dalam kesulitan tetapi juga penuh semangat. Aku rela hanya makan roti putih dengan acar selama sebulan berturut-turut, untuk membelikannya lipstik Chanel. Dan dia diam-diam menjadi guru les untuk anak sekolah dasar selama 2 bulan. Hanya untuk membelikanku 1 set alat pengembangan asli untuk ulang tahunku. Hingga menjelang kelulusan, aku awalnya berencana melamarnya. Di tepi sungai tempat kembang api meledak, dan memberitahunya bahwa aku sebenarnya tidak miskin, dan memberitahunya bahwa posisi pewaris Lu sedang menungguku. Aku bisa memberinya masa depan yang bahagia tanpa akhir. Tetapi sebelum aku sempat membuka mulut, dia berubah. Itu adalah bulan pertama setelah lulus. Model awal teknologi Aurora baru saja menghadapi kegagalan karena kekurangan dana. Dia menatapku yang berantakan dengan dingin di ujung gang kecil yang bobrok itu. Dia di ujung gang kecil yang kumuh itu, menatapku dengan dingin dan penuh iba. Terbongkar. Aku sudah cukup bermain. Di tangannya tergantung sebuah tas bermerek yang mahal. Sore itu, seorang pria berdasi memberikannya padanya. Hari-hari di mana bahkan bakpao pun harus diperhitungkan. Aku tidak tahan lagi walau sehari. Dulu aku berpikir, kau akan menjadi penyelamatku. Tetapi sekarang, selain harga diri yang menyedihkan itu, kau tidak bisa memberiku apapun. Dia naik ke Rolls-Royce hitam itu, bahkan tidak menoleh untuk melihat sosokku yang hampir berlutut memohon di tengah hujan. Sejak hari itu, Lin Ziyi yang matanya penuh dengan diriku menghilang. Yang menggantikannya adalah as dalam dunia bisnis. Aku kembali menjadi Luyan yang penuh perhitungan dan dingin. Dalam 3 tahun, semua orang yang mengejekku. Kujatuhkan dan menggunakan cara paling kejam untuk memahkotai diriku sendiri. Tapi malam ini, ketika aku melihatnya sebagai putri keluarga Lin, aku baru menyadari bahwa dalam penipuan ini, bukan hanya aku yang berakting. Semua penghematannya dulu. Kompromi terhadap kemiskinan, jalan panjang yang dia lalui bersamaku, ternyata adalah sebuah rencana yang diatur dengan cermat. Ketika dia duduk di mobil mewah dan melihatku kehujanan, apakah dia juga mencibir dalam hati? Keesokan harinya pukul 10 pagi, aku muncul tepat waktu di ruang rapat Lines Venture Capital. Lin Ziyi hari ini mengenakan gaun kerja hijau tua. Rambut panjangnya masih dikuncir kuda tinggi yang khas itu. Dia duduk di ujung meja panjang, dikelilingi oleh beberapa analis yang cakap. "Lu Zong, rencana Anda yang saya lihat." Dia membolak-balik kertas tanpa mengangkat kepala, dengan profesionalisme yang hampir kejam. Teknologinya memang terdepan. Tetapi jalur monetisasi bisnis terlalu panjang. Bagi Lin Ziyi, risiko investasi ini melebihi perkiraan. Aku menatapnya dengan dingin, dan entah bagaimana bisa membuat suaraku terdengar setenang air. "Lin Zong, risiko dan keuntungan selalu berjalan beriringan. Algoritma inti Jiguang Technology adalah satu-satunya yang ada di pasaran untuk pasien. Selama pendanaan sudah beres, pertumbuhan eksponensial dapat dicapai dalam 3 bulan. Sebagai seorang investor profesional, Anda pasti bisa melihat ini." Lin Ziyi akhirnya mengangkat kepalanya, matanya yang dingin menatap langsung ke arahku, seolah ingin menembus diriku. Melihat menembus jiwaku. Aku memang bisa melihatnya, tapi sebagai pihak pertama. Aku berhak mengajukan persyaratan yang lebih tinggi kepada mitraku. Jika Anda menginginkan uang ini. Boleh, tapi ada satu syarat. Katakan. Dalam 3 bulan ke depan, aku akan secara pribadi bergabung dengan Jiguang Technology sebagai co-CEO. Aku perlu mengawasi dengan ketat setiap aliran uang dan implementasi setiap simpul teknologi. Dia menatap mataku. Sudut mulutnya membentuk senyuman provokatif. "Lu Zong,
Berani terima? Suhu di ruang rapat langsung turun drastis. Aku akan menggunakan cara ini. Untuk membantumu, membantumu, membantumu. Aku akan menggunakan cara ini untuk membantumu, 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 Lu Zong, Lu Zong. Apakah Anda berani menerimanya? Suhu di ruang rapat langsung turun drastis. Asisten Xiao Fang berusaha keras memberi isyarat kepadaku. Semua orang tahu bahwa Jiguang Technology saat ini sangat membutuhkan uang ini. Tapi membiarkan mantan dengan masa lalu yang rumit untuk bergabung dengan perusahaan. Tidak diragukan lagi seperti menanam bom waktu di sebelah jantung. Terlebih lagi, Lin Zi yang sekarang sudah bukan lagi gadis yang akan berhemat dan merengek. Apakah Lin Zong bercanda? Aku mengeluarkan tawa dingin singkat. Bergabung secara pribadi. Lin Zi memiliki bisnis yang begitu besar. Lin Zong benar-benar punya waktu luang untuk datang ke kuil kecilku untuk bekerja. Atau, balas dendam Lin Zong terhadapku, anak laki-laki miskin ini, belum berakhir. Lin Zi tidak mundur. Sebaliknya, dia tersenyum lebih cerah. Hanya saja senyum itu tidak mencapai matanya. Lu Zong terlalu banyak berpikir. Dalam bisnis, yang aku hargai adalah keuntungan. Bukannya dendam pribadi orang dewasa yang sudah busuk sampai ke tulang. Tentu saja. Jika Lu Zong merasa bersalah dan tidak berani membiarkanku mendekat, maka perjanjian pendanaan ini. Anggap saja aku tidak pernah menyebutkannya. Dia bangkit untuk membereskan dokumen dan berdiri. Aku berkata dengan dingin, dadaku bergejolak dengan keinginan untuk menang yang tak terlukiskan. Dan harapan yang hampir masokis. Karena Lin Zong memiliki waktu luang ini, Aurora Technology tentu saja menyambutnya. Hanya saja, kuharap Lin Zong tidak membenci lingkunganku yang sederhana. Lagi pula, aku tidak mampu menyewa apa yang biasa digunakan Nona Linda. Pengemudi dan kepala pelayan seperti itu. Lu Zong, jangan khawatir. Dia duduk kembali. Sinar kepuasan melintas di matanya. Aku ini. Yang paling tidak kutakutkan adalah lingkungan yang sederhana. Lagi pula, aku juga pernah berakting selama 4 tahun di lingkungan yang lebih cerah, bukan? Pada hari Lin Zi masuk ke Aurora Technology, semua programmer di perusahaan bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu tentang hubungan antara aku dan Lin Zi. Tetapi melihat investor Ventura yang penampilannya menantang surga dan auranya luar biasa ini secara pribadi mengatur. Mereka semua ingin menjilat, terutama ketika kuncir kuda perak dinginnya muncul di setiap sudut kantor. Aku bisa mendengar para kutu buku teknologi itu menelan ludah. Lu Zong, Lin Zong memintamu untuk pergi ke kantornya. Xiao Fang berkata sambil menciutkan lehernya. Aku membuka pintu, Lin Zi sedang duduk di mejaku, di layar komputer. Menari laporan keuangan yang padat. Lu Zong, inikah yang kau sebut regulasi keuangan? Dia menunjuk ke beberapa detail penggantian biaya, dengan nada tajam. Maret tahun lalu, kau mengganti biaya perawatan server sebesar 30.000 yuan, tetapi daftar perangkat keras yang sebenarnya tidak sesuai. Ada juga yang ini. Bonus penelitian dan pengembangan 2 tahun lalu, kau secara pribadi menutupi defisit. Luyan, apa kau menganggap perusahaan ini sebagai badan amal? Aku berjalan di belakangnya. Melihat data yang menyilaukan itu. Itu semua yang kulakukan di saat-saat tersulit agar saudara-saudaraku tidak kecewa. Dengan menyembunyikannya dari keluarga dan menjual beberapa patenku sendiri untuk mengumpulkan cukup uang. Itu urusanku pribadi. Aku mencoba mengambil alih keyboard, tetapi karena jaraknya terlalu dekat. Tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya, saat itu juga kami berdua membeku seperti tersengat listrik. Udara di kantor seolah membeku, aku bisa dengan jelas mencium aroma parfumnya yang familiar, namun terasa lebih mewah. Aroma itu selalu membuatku berhalusinasi, seolah kami masih duduk di tepi jendela yang bocor, mendiskusikan kapan kami bisa membeli rumah sendiri. Saat ini, Lin Zi mencibir. Dengan cepat menarik tangannya, suaranya sedikit bergetar nyaris tak terdengar. Sebagai seorang CEO yang kompeten, Anda seharusnya tahu bahwa melanggar kontrak adalah pantangan besar dalam manajemen, Luyan. Kamu masih sama seperti dulu, selalu menyukai pengorbanan dan perasaan tersentuh diri sendiri seperti ini. Perasaan tersentuh diri sendiri. Aku marah dengan perkataannya, dengan dingin menopang kedua sisi meja kerjanya, mengurungnya dalam jangkauan nafasku. Lin Zi, di matamu, usahaku selama 4 tahun ini, kegigihanku ini. Apakah hanya sekadar perasaan tersentuh diri sendiri? Lalu bagaimana dengan janji-janjimu dulu? Penderitaan yang kau bagi bersamaku dulu? Mungkinkah semuanya hanyalah naskah yang ditulis oleh Nona Lin untuk merasakan hidup? Lin Zi mendongak. Kuncir kudanya yang tinggi berwarna perak juga bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Dia menatap langsung ke mataku. Matanya sedikit memerah, tapi nadanya masih kuat. Ya, itu naskah. Aku memang putri dari keluarga Lin. Aku muncul di sekolah kumo itu, di warung kumo itu. Itu hanya karena aku ingin membuktikan kepada orang tuaku bahwa aku bisa hidup dengan baik tanpa keluarga Lin. Bertemu denganmu hanyalah sebuah kecelakaan. Dan menemanimu bermain drama selama 4 tahun itu, hanya karena aku pikir anak miskin sepertimu sangat menarik.
Hanya itu saja. Menarik, aku mencengkeram pinggangnya. Menariknya ke dalam pelukanku dengan keras. Lindsay, berani kau katakan sekali lagi. Lepaskan. Dia meronta, tapi napasnya menjadi cepat. Tepat pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Luzong, ada seseorang di bawah yang mengantarkan seporsi malatang. Xiao Fang berdiri terpaku di depan pintu, melihat posisi kami yang sangat ambigu, di tangannya masih memegang tas makanan. Lindsay mendorongku dengan kasar. Memunggungi saya untuk merapikan pakaiannya yang berantakan, suaranya dingin dan keras. Letakkan. Keluar. Xiao Fang melarikan diri seperti dikejar hantu. Aku melihat ke arah meja. Keluar. Xiao Fang melarikan diri seolah menyelamatkan diri. Aku menatap meja itu. Kantong Takaawa yang mengepul itu adalah restoran lama yang sering kita kunjungi dulu. Apakah ini juga bagian dari naskah? Aku menunjuk ke Takaawa dan bertanya dengan sinis. Lindsay terdiam lama. Begitu lama hingga aku mengira dia akan pergi lagi. Itu dikirim oleh ibumu. Dia berbalik, ekspresinya telah kembali tenang. Hanya saja di kedalaman matanya tersembunyi kesedihan yang tidak aku mengerti. Nyonya Lu pergi ke rumah Lin hari ini untuk memohon, dan mendengar bahwa aku ada di sini. Dia secara khusus meminta orang untuk mengirimkannya. Luyan, ibumu ingin kau kembali untuk perjodohan. Teknologi Aurora ini, bagimu, mungkin hanya sebuah permainan yang bisa ditinggalkan kapan saja, kan? Aku tertegun. Ibuku, wanita yang, untuk mendapatkan pijakan yang kuat di keluarga Lu, bahkan rela membuatku menyembunyikan identitasku dan menderita di luar. Tanpa diduga akan mencari Lindsay. Malam itu, aku tidak pulang. Sebaliknya, aku menarik Lindsay ke kampus tua tempat kami bertemu kembali dulu. Itu adalah tempat di mana cerita kita dimulai. Setelah melepas setelan jas dan sepatu hak tinggi, kami berjalan berdampingan di bawah lampu jalan yang redup, bayangan kami memanjang. Luyan, sebenarnya kau sudah tahu sejak lama bahwa aku juga berbohong padamu. Benar? Lindsay tiba-tiba berbicara, nadanya menunjukkan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku berhenti dan melihat bayangan pohon yang belang di bawah kakiku. Di tahun ketiga kuliah, aku pernah melihat kartu hitam keanggotaan klub pribadi di bawah perusahaan Lin di tasmu. Lindsay tertawa mengejek diri sendiri, kuncir kuda perak putihnya sedikit melayang tertiup angin malam. Lalu mengapa kau tidak membongkarku? Karena aku tidak tega. Aku menatap wajah sampingnya. Suaraku terdengar sangat serak di malam hari. Saat itu, aku tidak punya apa-apa. Jika aku kehilangan penipuan ini, aku tidak tahu apa yang bisa aku andalkan untuk melewati malam-malam yang belang itu. Aku berpikir, selama kau bersedia untuk terus berakting, bahkan jika itu menipuku seumur hidup, aku akan menerimanya. Lindsay berhenti, berbalik menghadapku, air mata menggenang di matanya. Tapi Luyan, kau tidak pernah tahu, ketika aku meninggalkanmu dulu. Ayahku menggunakan teknologi Aurora milikmu untuk menjual hutang, katanya. Jika aku tidak putus denganmu dan tidak kembali ke keluarga Lin untuk menikah, dia akan menggunakan semua sumber daya keluarga Lin. Memastikan anakmu yang belum lahir ini dicekik sejak dalam buayan. Dia tidak hanya ingin membuatmu miskin, tetapi juga ingin memastikan kamu tidak bisa bangkit kembali seumur hidup. Aku benar-benar terkejut. Selama 3 tahun ini, aku selalu berpikir dia jijik karena aku miskin. Jijik karena aku tidak bisa memberinya masa depan. Aku tidak pernah menyangka di balik perpisahan itu tersembunyi kebenaran yang menggelikan seperti itu. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku memegang bahunya, hampir berteriak, Lindsay. Karena saat itu kamu hanyalah anak haram yang tidak diinginkan keluarga Lu. Lindsay akhirnya menangis. Itu adalah ledakan emosi yang tertahan selama 3 tahun. Bagaimana aku berani mempertaruhkan masa depanmu? Bagaimana aku berani membiarkanmu melawan seluruh keluarga Lin demi aku? Aku hanya bisa pergi. Aku hanya bisa menjadi orang yang paling dingin. Agar bisa mendapatkan suara di keluarga Lin, agar bisa kembali dengan pendanaan ini untuk menyelamatkan Ye Feng hari ini setelah 3 tahun. Ye Feng melewati gang tanpa suara. Aku melihat wanita yang terisak di depanku, melihat rambutnya yang memutih dalam semalam karena tekanan besar di masa lalu, dan sejak itu harus dipertahankan dengan mewarnai rambut. Itu adalah kebenaran yang kemudian diceritakan Meng Yun kepadaku, tetapi aku benar-benar berpikir saat itu hanyalah warna yang dia warnai untuk menjadi unik. Ternyata dalam permainan bernama berpura-pura miskin ini, kita semua menggunakan cara paling bodoh untuk menjaga orang yang kita pikirkan itu. Jadi, kemana kamu gunakan uang 80.000 itu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menghisap rokok, dari tasnya, mengeluarkan slip ban yang sudah menguning. Aku selalu menyimpannya, Luyan. Itu adalah uang maharku. Aku tidak tega menghabiskan sepeser pun. Aku tiba-tiba menariknya ke dalam pelukanku, begitu kuat seolah-olah ingin meremukannya ke dalam darah dan dagingku sendiri. Lindsay, kamu benar-benar pembohong besar. Aku mencium rambutnya yang dingin, dan mataku juga basah. Pembohong paling bodoh di seluruh dunia. Lalu apakah kamu masih menginginkan kandang pembohong besar ini? Tanyanya terisak dalam pelukanku.
Nada bicaranya akhirnya membawa sedikit tingkah putri kecil yang familiar. Mau, aku memeluknya erat. Tidak hanya ingin kandang, aku juga menginginkanmu. Lindsay, malatang di toko itu. Kamu belum cukup makan seumur hidup, ya kan? Ketika sinar matahari pertama di pagi hari menembus Jiguang Technology. Jendela besar dari lantai ke langit-langit, aku bersandar di kursi kantor, melihat Lindsay meringkuk di sofa, tertidur lelap. Dalam cahaya rambut putihnya yang seperti salju, terpancar tekstur yang hampir transparan, meskipun ekor kuda tingginya agak longgar. Namun tetap memancarkan ketegaran yang luar biasa, seolah-olah diam-diam menceritakan semua penderitaan yang telah ia telan sendiri selama 3 tahun terakhir. Aku berjalan mendekat dengan hati-hati dan meletakkan jaket jasku di pundaknya, tepat pada saat itu. Dia membuka matanya dengan tiba-tiba seperti burung yang ketakutan, kewaspadaan terpancar dari matanya. Setelah melihat dengan jelas bahwa itu aku, kewaspadaan itu berangsur-angsur mencair menjadi mata air yang jernih, Tuan Lu. Sepertinya aku bermimpi panjang tadi malam, suaranya membawa kemalasan orang yang baru bangun, tanpa sadar dia meraih ujung bajuku. Seolah-olah dia takut aku akan menghilang ke balik layar awan seperti 3 tahun lalu. Aku berjongkok. Menggenggam telapak tangannya yang dingin, nadaku dipenuhi ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Bukankah begitu? Mulai hari ini, tidak peduli keluarga Lin atau keluarga Lu, tidak ada yang bisa membuat kita memainkan sandiwara kemiskinan yang membosankan itu lagi. Karena mereka suka menonton drama, maka kita akan memberi mereka sebuah drama besar. Lindsay duduk. Dengan santai merapikan rambut panjangnya yang putih keperakan, tatapannya kembali menjadi tajam. Dia bukan hanya gadis yang akan menangis karena uang 80.000 yuan, tetapi juga nona es yang kini sedang naik daun dan didambakan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Begitu kamu secara resmi berdiri di konferensi pers sebagai pewaris keluarga Lu. Kakakmu yang berbeda ibu dan ibumu yang ingin menjodohkanmu akan memperlakukanmu sebagai duri dalam daging. Dia menatapku, menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Aku tersenyum, tetapi aura jahatku membawa sedikit ketajaman seperti pisau. Mereka mengira aku menyamar menjadi miskin karena ditinggalkan oleh keluarga. Namun mereka tidak tahu bahwa teknologi inti Jiguang Technology adalah kartu as terbesarku, adapun keluarga Lu, karena mereka merasa aku hanyalah bida yang bisa mereka kendalikan sesuka hati, maka aku akan menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya memainkan catur ini. Dalam setengah bulan berikutnya, kantor Jiguang Technology menjadi benteng tersembunyi kami. Kami tidak hanya menyempurnakan lingkaran tertutup terakhir dari algoritma, tetapi juga diam-diam mengintegrasikan kekuatan internal keluarga Lin dan Lu yang sudah tidak puas dengan situasi saat ini. Lindsay menggunakan jaringannya sebagai nona es untuk diam-diam memutus pengepungan keluarga Lu terhadap rantai pendanaanku. Sementara aku menggunakan perbedaan informasi internal keluarga Lu untuk melancarkan perangkilat yang indah, kami bekerja berdampingan di kantor larut malam. Ketika lelah, kami berbagi semangkuk mie instan yang ditambahkan 2 telur, meskipun lingkungannya sudah tidak seperti dulu, rumah kontrakan yang bocor. Tetapi perasaan detak jantung yang selaras itu lebih membara dari sebelumnya, sehari sebelum konferensi pers. Luyan dan Lindsay mengadakan jamuan pribadi di klub puncak, sebut saja jamuan. Lebih tepatnya, itu adalah kursi persidangan yang disiapkan oleh 2 keluarga besar untuk menyelesaikan detail pernikahan. Ketika saya muncul di pintu kamar pribadi dengan Lindsay, suasana percakapan dan tawa yang semula langsung membeku. Ibu saya duduk di kepala meja, melihat pakaian saya yang dibuat dengan baik yang tidak kalah dengan pakaian apapun. Ketika keluarga bangsawan berpakaian, sedikit kejutan muncul di matanya, tetapi diikuti oleh kedinginan yang lebih dalam. Ayan, kamu datang tepat waktu. Tentang pernikahanmu dengan Nona Zhao, Bu, aku menyela dia dan memegang tangan Lindsay. Langsung berjalan ke meja dan duduk. Pernikahan tidak terburu-buru. Mengapa tidak mendengarkan mitraku terlebih dahulu? Lin Zong, pemimpin Lin, mengevaluasi nilai pasar masa depan Jiguang Technology. Lindsay duduk dengan tenang. Gaun panjang hijau tinta pucatnya dan ekor kuda tinggi perak putih itu saling melengkapi. Memancarkan rasa penindasan yang tidak dapat diabaikan, dia dengan sopan menghadap. Para senior yang hadir mengangguk, suaranya setenang pisau, Nyonya Lu. Ketua Lin, saya pikir semua orang mungkin telah salah paham. Lindsay membuka sebuah dokumen. Dengan lembut mendorong ke tengah meja, teknologi Jiguang saat ini tidak perlu memperoleh sumber daya apapun melalui pernikahan. Sebaliknya, Lin telah memutuskan untuk menambahkan pembiayaan 3 kali lipat, dan teknologi Jiguang akan memiliki hak pengambilan keputusan mutlak. Dan saya akan memegang 15% saham teknologi Jiguang atas nama pribadi saya. Kamu kembali ke negara ini. Apakah untuk membantu keluarga Lin memperluas wilayahnya, bukan untuk menemani anak haram keluarga Lu ini bermain rumah-rumahan? Anak haram? Saya tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata ini. Bahu sedikit gemetar. Direktur Lin, sebelum Anda mengatakan ini, apakah Anda tidak memeriksa perubahan ekuitas terbaru Lu? Aku mendongak. Menatap langsung semua orang yang hadir, mata tajam seperti elang. Ayahku sudah 3 hari yang lalu mentransfer semua saham pribadinya atas namanya kepadaku, Lu saat ini.
Itu bukan lagi kata terakhir dari kakakku yang baik, dan alasan mengapa aku selalu menyembunyikan identitasku adalah untuk melihat dengan jelas. Berapa banyak ketulusan yang tersisa di rumah mewah yang disebut ini? Wajah pucat ibuku. Akhirnya muncul sedikit kepanikan, dia berusaha keras untuk membuatku menikah. Hanya saja takut aku kalah dalam perebutan hak waris ini, tapi tak kusangka. Aku sudah mendapatkan kunci seluruh tambang emas dengan tanganku sendiri. Ada satu hal lagi. Aku menggenggam tangan Lin Zi, hanya mengusap punggung tangannya dengan lembut. 3 tahun lalu, Ketua Lin menggunakan kode teknologi Aurora untuk mengancam Zi agar putus hutang ini. Kami akan membereskannya sekaligus melalui jalur hukum di konferensi pers besok. Mendapatkan rahasia bisnis secara ilegal. Ketua Lin, Anda seharusnya tahu konsekuensinya. Suasana di dalam ruangan sunyi senyap. Ketua Lin merosot lemas di kursinya. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa pemuda miskin yang bisa dia remukan dengan menjentikan jari 3 tahun lalu sekarang telah tumbuh menjadi tangan raksasa yang mampu berbalik menyerangnya. Konferensi pers teknologi Aurora memilih untuk diadakan di pusat keuangan tertinggi di kota A, kursi-kursi di bawah panggung penuh sesak. Tidak hanya ada raksasa teknologi dari seluruh dunia, tetapi juga media yang sangat peka. Lampu kilat berkedip liar di bawah panggung. Setiap detik ada banyak sekali draft berita tentang pengungkapan identitas putra mahkota Lu dan identitas asli Nona S. Dikirim ke seluruh dunia. Aku berdiri tepat di tengah sorotan lampu. Di belakangku ada proyeksi hologram raksasa. Memamerkan algoritma inti yang telah kami poles selama 4 tahun. Saat itu, aku bukan lagi pemuda yang berteriak putus asa di malam hari, melainkan satu-satunya raja di peta teknologi ini. Di akhir konferensi pers, aku punya permintaan pribadi. Aku berbalik, melihat Lin Zi yang berdiri di samping panggung. Hari ini dia mengenakan gaun panjang berumbai warna sampanye. Rambut putih peraknya itu sangat memukau di bawah sorotan lampu. Aku berjalan melewati lorong panjang dan menghampirinya. Di hadapan seluruh dunia. Perlahan berlutut dengan satu lutut. Tiba-tiba terdengar seruan dari bawah panggung. Suara rana kamera. Terintegrasi menjadi gelombang pasang. 3 tahun lalu, aku berutang lamaran pada seseorang. Juga berutang padanya semangkuk malatang jia dan seumur hidup. Aku mengeluarkan cincin yang 3 tahun lalu. Tidak bisa kuberikan. Meskipun modelnya bukan lagi yang paling populer, tetapi lingkaran yang bertuliskan kata, Yanyi, itu telah melewati kerapuhan waktu. Lin Zi, selama 3 tahun ini, kita berdua telah berakting dengan sangat keras. Aku berpura-pura tidak peduli, tapi sekarang, aku ingin seluruh dunia tahu bahwa semua pencapaian Lu Yan adalah untuk Lin Zi. Mata Lin Zi memerah, dia menatapku, suaranya tercekat namun jelas. Lu Yan, jika kau berbohong padaku sekali lagi, aku tidak akan memberimu kesempatan kedua selama 3 tahun. Tidak akan. Aku memasukkan cincin ke ujung jarinya, saat berdiri. Memeluknya erat. Saat itu, semua konspirasi, pengkhianatan, kepura-puraan, dan kesempatan yang terlewat. Larut dalam cahaya dan bayangan yang megah ini. Setelah semua debu mengendap. Kami tidak memilih untuk pergi ke restoran mewah manapun untuk merayakan, di jalanan tengah malam. Sebuah mobil mewah dengan plat nomor khusus berhenti di belakang kampus lama, di depan warung malatang itu. Pemiliknya masih bibi gemuk itu, dia menatap kami berdua dengan curiga, anak muda yang berpakaian mewah tetapi dengan kata-kata yang terkekang. Begitu mengenalinya, dia menepuk pahanya. Oh, bukankah ini si anak miskin yang selalu memesan semangkuk mie dan menambahkan telur? Dan gadis berambut putih ini. Apakah kalian menjadi kaya? Aku menarik Lin Zi dan duduk di bangku merah berminyak itu. Dengan terampil mengambil keranjang dan mulai memilih. Dashen, kami mendapat sedikit rejeki nomplok. Hari ini kami pesan 2 mangkuk, masing-masing mangkuk tambahkan 2 telur. Lin Zi bersandar di bahuku. Menatap dasar panci yang mengepul, kuncir kuda putih keperakan, samar-samar terlihat dalam uap. Lu Yan, katakan padaku, jika kita tidak berpura-pura miskin saat itu. Langsung mengungkapkan identitas kita, bagaimana jadinya hidup, dia menusuk bakso ikan di mangkuk dengan sumpit sekali pakai. Nada suaranya sedikit menyesal, aku menunduk dan mencium dahinya. Nada suaraku selembut angin malam musim dingin yang hangat ini, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk berjalan bersama di jalan itu, tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui. Bahkan jika kita kehilangan lingkaran cahaya keluarga Lu dan Lin, kita masih akan jatuh cinta pada jiwa yang saling memayungi di hari hujan. Kemiskinan membuat kita saling melihat dengan jelas, dan reuni membuat kita belajar untuk menghargai. Lampu jalan memproyeksikan bayangan kita di jalan batu biru, tumpang tindih menjadi satu. Tidak bisa dipisahkan lagi. Aku mengambil telur kulit harimau bulat yang panas di mangkuku dan meletakkannya di mangkuknya. Menatapnya dengan serius, Nona Lin, malatang dengan telur seumur hidup ini. Sudah kupesan, sisa hidup masih panjang, mohon bimbingannya. Lin Zi menggigit telur kulit harimau, tersenyum begitu dekat denganku, matanya menyipit. Itu adalah musim semi paling cerah yang pernah kulihat sejak kita bertemu kembali, Tuan Lu. Senang bekerja sama.
Di dunia yang bising ini, kita pernah bertemu dengan kebohongan. Namun pada akhirnya, kita menggunakan cinta terdalam dan paling tulus di dunia ini untuk menulis catatan kaki yang paling sempurna untuk kisah ini.